perlindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti biasa hari Selasa adalah giliran kalian para Gemini yang mendapatkan bacaannya. Ini adalah The Hidden Truth ya, dan ini tentu saja karena general reading bisa resonate bisa tidak dengan kalian yang menonton, karena yang nonton banyak. Oke. Dan saya akan membuka kartu-kartu saya. By the way, saya beli kartu baru loh. Terbalik. Ini kartunya ya. Kartu barunya adalah The Magic Tarot, itu yang warna ungu. Kartunya lucu banget. Ini saya suka. Ya. Nah, ini dia. Nanti kita buka lah ya. Coba, baru saya beli kemarin malam pulang dari kantor. Ya, ternyata ada toko dan menjual buku-buku berbahasa Inggris termasuk tarot dan oracle. Saya kalap mau beli, cuma mahal-mahal. Jadi saya belinya satu aja. Nggak apa-apa, next time kalau gajian lagi saya beli lagi ya. Oke, so my dear Gemini, ini 7 card untuk kalian yang akan saya buka tidak secara terbalik. Dan ini merupakan pesan untuk kalian. Oke. Sebentar ya. Tidak akan panjang bacaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Oke, this one. Oke. My dear Gemini. Bacaan untuk kalian. Ada Ace of Swords. Apa yang tersembunyi yang belum kalian ketahui atau mungkin harus kalian ketahui dari bacaan kali ini, yaitu The Hidden Truth untuk Gemini. Yang pertama adalah Ace of Swords. Ace of Swords, kalau saya ngelihat ini, saya selalu bilang take your power back gitu ya. Ini kalau kalian beberapa dari kalian sudah sering melihat saya baca tarot di YouTube. And by the way, jangan panggil saya dengan bunda, mami, tante, saya tidak suka. Dan itu juga udah dipakai sama yang lain ya. Kalau yang di sini panggil aja Kak Lucia atau Mbak Lucia, it's fine. Saya lebih suka dipanggil itu karena saya nggak mau sama dengan yang lain, yang channel sebelah. Oke? So, take your power back di sini berarti ada hal yang memang memerlukan perhatiannya si Gemini. Hal yang mungkin kalian abaikan dan ngerasa nggak penting-penting amat, Mbak Lucy. Nggak penting-penting amat untuk diperhatikan, tapi justru sebaliknya itu harus diperhatikan. Oke, silahkan kalian saya kembalikan aja. Silahkan kalian masuk ke dalam kehidupan kalian dan pikirkan apakah hal tersebut yang dimaksudkan oleh kartu atau pesan dari Ace of Swords ini. Ada hal yang penting, saya tekankan ya, ada hal yang penting di kehidupan kalian yang kalian rasa nggak penting-penting amat untuk kalian fokuskan, tapi itu sebaliknya adalah sebuah hal yang sangat penting, dan hal itu memang harus difokuskan oleh kalian para Gemini. Bisa berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, bisa berhubungan dengan personal life ya, kehidupan personal kalian, hubungan kalian dengan pasangan, percintaan, dengan keluarga, dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini menuntut kalian untuk take a lead, untuk fokus dengan itu dan juga memberikan kayak solusi atau memberikan perhatian ke situ. Kalaupun ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan, yang jelas kalian berperan penting dalam hal tersebut. Ingat, berperan penting dalam hal tersebut. Oke, coba kita buka kartu yang selanjutnya. Siapa tahu ada hal yang bisa jadi kayak, oh ini dia, kayak tambahannya. Oke. Nine of Pentacles, gratitude. Oke, berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis yang spesifik. Tapi kalau saya lihat juga bisa saja berhubungan dengan
hubungan kalian dengan orang lain, keluarga, teman, pacar, pasangan dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya dengan duit ya. Karena di situ ada sesuatu hal yang mungkin kalian pikir, alah cuma masalah kecil. Masalah kecil buat kalian belum tentu kecil buat orang lain. Jadi bisa aja ini tidak kecil buat orang lain. Dan kalian harus perhatikan hal tersebut. Dengan adanya Ace of Sword itu, ya memang kalian harus take a lead, harus memberikan kayak kalian yang harus memimpin, ya oke, memimpin, tapi maksudnya kalian nggak cuekin lah ya hal tersebut ya, tidak dicuekin ya Gemini. Oke, kemudian ada Six of Pentacles yang juga menjadi hal tersembunyi yang mungkin belum terlihat oleh Gemini adalah Six of Pentacles. Adanya keadaan yang menuntut keseimbangan. Oke. Kalau ada Six of Pentacles itu bicara tentang banyak memberi, waktunya memberi, gitu ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian beranggapan bahwa kalian sudah memberi terlalu banyak. Dan orang-orang yang kalian beri take it for granted, dalam arti memanfaatkan kalian. Tapi yang tersembunyi yang mungkin belum kalian tahu, pada saat kalian harus memberi itu karena memang harus. Mungkin kalian bayar harga apa yang dulu pernah dilakukan tanpa kalian sadar, atau kalian sadar atau enggak, atau ngerasa itu baik-baik aja padahal enggak, dan kalian harus bayar kembali pada saat ini. So, kalau hal ini membuat kalian banyak memberi sementara orang hanya nerima aja dan kalian ngerasa dimanfaatkan, jangan. Karena memang ini saat yang tepat bagi kalian untuk memberikan apa yang terbaik di hidup kalian supaya ada keseimbangan. Nah, ini ada nih, ini timbangan, jadi keseimbangan. Jadi banyak memberi justru memberikan keseimbangan di dalam kehidupannya Gemini, gitu ya. Memberi itu bukan cuma materi ya, apa aja, perhatian, kayak bantuan, kayak apa aja. Oke, dan kartu yang selanjutnya yang saya buka untuk klarifikasi itu adalah Knight of Swords, di bawahnya drama. Who's create drama? Siapa yang create drama? Kalian Gemini. Ya kalian bilang, apa? Saya sudah ngasih banyak-banyak, orang cuma memanfaatkan saya sudah baik, orang tidak baik pada saya. Drama. drama. Oke, don't create drama. Oke. Bagus kalau bukan kalian yang create drama, tapi orang lain ya. Tapi biarin aja kalau orang lain, tapi jangan kalian ya. Tapi saya melihat di sini the hidden truth-nya adalah ada drama untuk kalian dalam hal memberi tadi ya. Mau memberi bantuan, kayak memberi perhatian, kayak memberi materi, kayak itu justru create drama gitu. Karena ada ketidakseimbangan di situ. Satu pihak memberi, satu pihak nerima doang gitu. Jadi nggak take and give, makanya create drama. Oke, so Gemini jangan create drama ya. Ini jangan kalian ya. Ini si dramanya ini biarin pihak lain aja. Kalian jangan create drama. Walaupun saya tahu tanpa sadar ada juga Gemini yang create drama. Oke. Kemudian di kartu yang ketiga ada Four of Swords. Adanya penundaan yang sebenarnya nggak perlu, tapi terjadi di kehidupannya Gemini. Kenapa? Ya gara-gara itu tadi, drama-drama tadi, akhirnya nggak bisa lanjut, akhirnya nggak bisa diteruskan, akhirnya malah jadi tertunda gara-gara si drama. Oke, so memang ada yang tertunda, tidak bisa dilakukan karena let me see, sensitivity, Queen of Cups. Ada sensitivitas ya. Siapa yang sensitif? Gemini. Gemini yang sensitif. Oke. So my dear Gemini, mohon maaf saya tidak bukan saya ngomongin tentang Gemini ya, tapi sebenarnya secara personal ya. Soalnya barusan saya barusan apa semalam ya? Barusan kayaknya. Oh, semalam. Saya lihat podcast dua orang
stand up comedian. Ya saya selalu suka sih ngelihat stand up comedian, tapi ini mereka ngobrol bikin podcast. Yang satu bilang saya Capricorn, terus yang satu bilang saya Gemini, terus yang Gemini bilang saya cocok nggak ya sama Capricorn. Dua-duanya cowok sih. Terus si Capricorn bilang Gemini nggak cocok dengan siapapun. Saya ketawa ngakak. So untuk kalian para Gemini jangan berkecil hati ya. Kalaupun yang create drama kalian, kalaupun yang sensitif kalian, udahlah. Menurut saya sih bukan Gemininya yang patut dibully kayak gitu ya, diomongin kayak gitu, tapi sebenarnya kepribadian seseorang. Mau kalian Gemini kek, mau kalian bintang apapun, zodiak apapun, kepribadian itu tetap harus lebih baik gitu kan. Ya zodiak lain juga kalau kepribadiannya jelek juga jelek, cuma entah kenapa ada stigma di masyarakat tentang Gemini ya yang kayak gitu. Nggak usah berkecil hati ya Gemini. Saya juga ada yang pernah bilang nih kayaknya nih pembaca tarotnya benci sama Gemini. Enggak. Mama saya Gemini, so mama saya sensitif, iya, mama saya suka create drama, iya, tapi saya tetap sayang sama beliau dan hormat sama beliau gitu. Nggak ada niat saya untuk membuli Gemini. Gimana caranya? Mama saya Gemini gitu, ibu saya Gemini. Jadi ya oke. So yang sensitif ini siapa? Yang create drama ini siapa? Oke, itu yang tersembunyi, yang mungkin patut kalian ketahui. Dan sensitivitas ini yang membuat keadaan jadi tertunda, tidak bisa dilanjutkan ya. Oke, kemudian di kartu tengah ada Five of Cups. Five of Cups ini bicara tentang ada hal yang kalian sesali, tapi kalian lupa bahwa hal tersebut tuh sebenarnya udah bukan buat kalian lagi. Jadi nggak perlu nyesel, udah let it be, biarin aja yang udah terjadi, yang udah enggak lagi untuk kalian, atau misalnya putus, terus tidak lagi punya hubungan, atau apapun itu tidak lagi untuk kalian, yang tadinya baik terus jadi nggak baik dan lain sebagainya. Udah biarin aja, karena masih banyak hal yang patut kalian syukuri sebenarnya. Walaupun hal itu nggak enak banget, walaupun hal itu drama banget dan mengorek sisi sensitivitas kalian di kartu-kartu yang sebelumnya gitu ya. Oke, tapi yang ini bicara tentang kalau kalian sudah ditinggalkan atau meninggalkan, atau ada sesuatu hal yang gak ada lagi di kehidupan kalian, itu memang sudah selayaknya tidak ada lagi. Yang kalian perhatikan yang ada aja. Gak mungkin kan semua diambil di kehidupan kalian, gak mungkin, pasti ada yang masih tinggal, berkatnya masih tinggal. Nah itu saja yang kalian fokuskan. Oke. Dan kartunya adalah si The Wheel of Fortune, Destiny. Memang dimaksudkan semesta untuk hilang, pergi, ditinggalkan, meninggalkan, Destiny. Memang begitu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah terjadi, yang sudah terhilang ya sudahlah terhilang. Kalian cukup fokus dengan berkat yang ada di hidup kalian. Sekecil apapun berkat itu tetap harus disyukuri. Oke. Kartu selanjutnya adalah The Empress. Kartunya Virgo ini. The Empress ini bicara tentang situasi di mana kalian harus memimpin, harus menjadi seorang pemimpin tapi dengan kelembutan hati. Perempuan soalnya, perempewi. Kalau cowok The Emperor, karena perempuan The Empress. Tapi biasanya seorang pemimpin, jika dia perempuan, dia harus punya juga kelembutan hati, karena kan biasanya perempuan lebih emosional. So, situasi yang tersembunyi yang mungkin kalian belum tahu Gemini adalah situasi di mana kalian harus bisa memimpin, tegas, tapi punya hati, tapi tetap bermurah hati gitu ya. Oke, situasi yang seperti itu. Coba kita lihat klarifikasinya adalah Eight of Swords, restriction. Oke, beberapa hal memang harus restriction, di hold, di cut, ditahan. Jangan kalian umbar semua, jangan kalian buka semua, jangan kalian omongin semua, ada yang harus di hold. Nah itu being the Empress tadi. Jadi seorang penguasa tapi
juga nggak tiran ya kan, nggak diktator, tapi ada hal-hal yang memang harus kalian pimpin, tapi juga jangan diumbar. Dengan adanya restriction ini harus di-cut, harus dihentikan. Dan ini juga memang semacam hal yang harus ditunda gitu ya. Kayak tadi itu ada Four of Swords juga, penundaan. Ada hal yang harus ditarik. Jangan terus-menerus kalian lepas, karena nggak bagus nanti ujungnya gitu. Kemudian Two of Swords yang selanjutnya, ada juga keadaan di mana kalian berada di persimpangan, mikir mau begini atau begitu, ke kanan atau ke kiri, milih ini atau milih itu, situasi yang mungkin akan membingungkan kalian. Dan kartunya opportunity atau page of pentacle, karena memang ada opportunity atau ada kesempatan untuk kalian. Makanya kalian mikir mau begini atau begitu, milih yang ini atau yang itu, mau ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu bagus, karena memang harus kalian terus maintain hal itu supaya apa? Supaya pilihannya nggak salah. Opportunity atau pilihan yang ada memang diperuntukkan untuk kalian para Gemini, tapi pesannya pilihnya yang benar ya, dipikirin benar-benar. Oke. Nah, ini dia kartunya, The Temperance. The Temperance ini bicara tentang kebijaksanaan kalian untuk menimbang-nimbang hal tersebut. Oke, mana yang baik, mana yang buruk, kalau saya begini nanti hasilnya apa, pikirkan resikonya juga ya, my dear Gemini. Dan coba klarifikasinya adalah choices, pilihan, the lovers, dan ini kartunya kalian. So, my dear Gemini, I'm sure this is for you. Ini untuk kalian, Gemini, kartunya muncul soalnya. Benar gak sih? Ya benar, the lovers. Sisi, the lovers, Gemini. Gemini yang bijaksana gitu ya. So, pertimbangkan hal yang harus kalian putuskan itu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oke. So, saya kasih kesempatan kalian untuk nanya pakai kartu baru ya. Nanya, coba dijawab pakai kartu baru nih, ada apa nih? Tanya sesuatu. Saya jawabannya yes or no ya. Yes. Jawabannya yes, dan akan ada kebahagiaan untuk kalian. The Sun. Dengan adanya The Sun ini, keseimbangan yang sedang kalian usahakan itulah yang akan membawa kebahagiaan untuk Gemini. So, be happy ya Gemini. Kata pakai kartu baru, bagus pula kelihatannya ini. Lucu gambarnya tuh Gemini, lucu. Sederhana tapi bagus ya. Oke, so oh ya, dari angel message aja ya sebagai penutupnya. Coba angel message-nya bilang apa? Indigo and Crystal Child. Ini bicara tentang orang-orang sensitif. Saya bukan indigo ya, tapi saya voice-voyant. Saya bisa dengar, nggak bisa lihat, bisa rasa tapi nggak bisa lihat, bisa dengar aja. Oke. Archangel Metatron, you have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Ini sih bicara tentang anak-anak yang sensitif, anak-anak yang spesial. Tapi ini juga bicara tentang kalau kalian menginginkan mungkin ya bantuan yang secara seperti itu, bisa kalau memang mau ya. Ya semacam-macam tarot ini, tapi ya kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuma Archangelnya bilang mungkin kalian memerlukan bantuan atau ada orang yang sensitif yang memerlukan bantuan kalian. Oke, in a way it's like that. Dan terakhir, saya bilang itu terakhir. Satu lagi deh ya. Pakai kartu yang ini, flower ya. Ini juga kartu baru nih, masih kinclong. Flamingo flower, and arrogant. Conservative and arrogant, ini drama nih kalau yang kayak gini ya. So ya, ini secara keseluruhan memang ada yang create drama sih. Semoga bukan kalian ya Gemini ya.
Tapi memang kalau kalian terlibat di situ karena bacaannya tadi seperti itu, ya udah dengerin aja yang tadi, saya nggak usah ngulang ya. Oke, my dear Galmini, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Salam light angel and love and bye.